Dan kemarin alhamdulillah kami mendapat kunjungan dari Pak Menteri PPN. Oke, Pak Basuki ya. Beliau sangat tertarik dan menanyakan. Dan pasca itu kami diminta untuk membantu korban gempa, Pak. Oh, yang Cianjur ini ya. Harapan pagi di warung kopi. Kakak ditemenin kopi dan lemper. Semangat pagi, teman-teman konstruksi. Jumpa lagi dalam podcast Construction for You. Oke, kita pagi ini kedatangan sahabat kita yang muda, yang berprestasi, gagah. Jadi kalau di dunia apa namanya Thai boxing mungkin kelas bantam atau kelas berat ya. Kalau saya kelas bulu ringan, ya kan. Karena udah ditimbang ini jomplang. Oke, kita kenalkan nanti biar perkenalkan diri secara lebih lengkap. Saya panggil saja, saya pakai nama yang lebih milenial ya, Mas Reza. Ya. Oke, Mas Reza dari PT Della Meta Bilano. Wah, nanti akan cerita nih. PT beliau ini luar biasa nih ya. Terinspirasi dari Cak Lontong mungkin. Tapi kalau dari sejarahnya Cak Lontong belum pernah manggung. Belum manggung gitu. Tapi nama ini ada makna dan arti yang luar biasa ya. Baik, selamat datang Pak Mas Reza. Ya. Terima kasih Pak Singgi. Ya, ini kita ada di podcastnya Gapensi nih ya. Jadi sekarang karena dunianya sudah dunia digitalisasi ya, jadi kita sekarang kan memakai ya media-media sosial ya untuk saling mengenal, saling memperkenalkan. Tak kenal maka tak sayang, kira-kira begitulah ya. Ternyata Della Meta ini juga luar biasa, produknya ini luar biasa. Kita udah tahu, udah merasakan, tapi nggak tahu oh ternyata Della Meta yang bikin. Kan gitu ya, kira-kira gitu. Nah, 20-30 menit ke depan kita akan cerita nih. Mas Reza untuk episode sekarang mungkin lebih banyak memperkenalkan Della Meta. Tapi harapan saya next waktu kita akan bercerita yang akan lebih menarik lagi. Ya kan, terkait dengan produk dan layanan dari Della Meta Bilano. Ya, Bilano bener ya? Betul. Oke. Silakan Bang Reza, silakan perkenalkan diri ke teman-teman konstruksi. Terima kasih Pak Singgi. Perkenalkan Pak, nama saya Reza Rizkianaru, bisa dipanggil Reza. Kalau Pak Singgi mulai dengan pantun, boleh ikutan. Oh silakan. Kan pendek banget ya. Iya kan lagi zamannya. Jalan-jalan ke pasar baru. Asik. Yuk kita ngobrol yang seru. Sambil minum kopi ya. Sambil minum kopi. Okay. Ya silakan Mas Reza, mungkin Mas Reza bisa ceritakan nih. Tadi saya tergelitik dengan nama PT sampean ini. Oh aduh. Mungkin akan menginspirasi teman-teman juga nanti. Baik. Jadi Della Meta Bilano adalah sebuah perusahaan yang berdiri tahun 1990. Tahun 1990. Sudah 32 tahun. Waduh. 32 tahun lah. Lebih tua umur Bilano daripada umur saya ya. Bapak 17 berarti. 17 ya. Siap. Oke. Jadi Della Meta Bilano sendiri adalah singkatan Pak. Oh, iya. Tanggal kelahiran dari perusahaan. Oke. 8 Mei tahun 90. Della Meta Bilano. 8 Mei tahun 90. Jadi banyak mitra-mitra rekan-rekan kami awalnya mengira Della Meta itu perusahaan luar negeri. Iya, persis. Bukan. Saya kemarin nonton presentasi sampean. Luar biasa ini. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Iya. Ini adalah perusahaan dalam negeri yang berdiri 32 tahun lalu, ya kan? Nah, ini bergeraknya, Pak. Bergeraknya di bidang kontrol elektronik awalnya. Dari zaman dulu. Awal usahanya itu? Awal usahanya kami mengelola transportasi awalnya di jalan tol, Pak. Di tol pertama di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Itu tol yang ke arah Bogor. Itu pertama kali Della Meta berusaha. Nah, itu produknya apa yang di sana dipasang?
itu adalah sistem pembayaran, Oh, pencatatan, seperti itu. ya, ya, ya. Awalnya bermitra dengan luar negeri ya Pak, Oh, oke. tapi 10 tahun berjalan, kami mulai transformasi. Wis, Dan 10 udah tahun ahli lalu, teknologi jadinya ya. kita Oke. memutuskan bahwa sesuai dengan visi dan misi pendiri perusahaan, kita pengen menjadi industri nasional yang unggul Pak, seperti itu. Khususnya Siap, di siap. bidang elektronika. Elektronika ya. Nah, 10 tahun yang lalu kami mulai transformasi dan sampai kepada sekarang tidak hanya di transportasi Pak, Oh, tapi kami masuk ekosistem smart city. wih, Dengan tagline lebih kami, luas lagi ya. Smart city, smart community. Hmm. Apalah artinya kotanya pintar kalau warganya enggak. Oh iya, Nah, iya, iya. Setuju, setuju, setuju. Seperti itu. Jadi alat itu benda mati. Yang aktivitas adalah Betul. warganya, masyarakatnya. Ya. Istilah anak sekarang jangan gaptek ya. Betul. Teknologi udah maju, cuman kalau orangnya tidak kita Betul, manage Pak. ya cuma juga ya. Cuma juga. Oke. Siap, 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 siap. Jadi kami masuk ke multi ekosistem Pak, tidak hanya transportasi. Transportasi memang portofolio utama kami, Ya, ya, ya. digital transportation. Setelah itu kami masuk ke environment and health, lingkungan dan kesehatan. Wis. Lalu yang selanjutnya adalah ada Karena sama juga di sana ya. Termasuk community juga sebenarnya kan itu. iya betul Pak. Environment dan health Betul, ini kan. betul. Oke. Nanti saya infokan contoh-contohnya ya Pak. Ya, ya. Lalu yang next adalah kami masuk ke finance and commerce. Oh, Seperti itu. Kami juga masuk ke ekosistem government vital object. Kita paham bahwasanya objek vital pemerintah ini perlu dikelola. iya, 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 iya. Gitu ya. Aset-aset ini ya. Betul Pak. Nah, selanjutnya kami masuk juga ke ekosistem energi monitoring. Nah, isu energi ini adalah isu yang menarik Pak. Dan kemarin menjadi salah satu tujuan dari acara ini Pak. Iya, iya, iya. Mengurangi carbon footprint dan Iya, segala iya, macam. iya. Wah, itu diborong semua tuh sama Kita baru masuk ke 6 ekosistem Pak. Yang terakhir adalah digital platform and community. Iya, iya, iya. Jadi kita hanya masuk 6 nih di tahap awal. Iya, tapi sudah borong itu. Ya kan, arahin aja cuma 4 loh. Ini 6 nih, diborong semua nih kan. Wah, luar Karena biasa. smart city itu bisa ada 12 sampai 14 Pak. Ada pendidikan, Oke, spesifiknya oke, lagi oke. ya Pak ya. Ya, ya, ya. Tapi kami masuk ke 6 dulu. Kita 6 dulu, starting ya. di 6. Memang portofolio kami yang paling utama adalah transportasi. Oke, oke. Kami sekarang mengembangkan di acara ini 6. Kami melaunching produk-produk acara ini yang bersifat terobosan Pak. Nah, di Lameta sendiri berisi sekarang ya Pak ya, anak-anak muda Pak. Mayoritas dari 519 karyawan di Lameta. Masih muda atau sudah usang nih? Hah? Oh, udah muda. Wah, masuk nih, masuk. Milenial mas. Milenial. Milenial. Oke, Jadi- oke. Itu berapa persen? 70%. 70% dari pegawai di Lameta adalah di bawah 30 tahun. Wih, Dan dari anak-anak muda ini, sorry Pak, saya 38 jadi masuk Masih- Kak. masuk mana nih kategorinya? Nah, saya juga bingung. Muda apa? Ya. Senior? Tua? Awalnya Senior, muda senior. dulu. Oke, Senior lah. Senior. Senior muda. Senior muda. Siap, siap. Yes. Waduh, menarik nih. Merasa tua. Karena anak muda 70%. Enggak lah, sekarang anak 25 udah jegotan, udah kumisan. Kalau muda tuh semangat ya Pak. Nah, itu yang Oke, Pak Reza, menarik sekali. Sorry, saya potos. Jadi, tadi saya menarik sekali. Pertama, dari nama perusahaannya ya udah dikoprek nih. Oh ya, betul Pak. Iya kan? Udah ini ya Pak, mikir ya Pak. Udah mikir. Lu kan gitu ya? Artinya, filosofinya sama kalau kita mau kasih nama anak kita. Betul, Kan ada arti. betul. Nama itu kan doa juga. Kan gitu kira-kira ya. Betul. Nah, jadi Della Meta ini kemudian mentransformasi teknologi Betul. yang tadinya berpartner dengan pihak luar Betul. sehingga di era 10 tahun ke belakang Betul. ini bisa diambil Betul. teknologinya. Betul. Nah, kemudian di situ manajemen meyakini bahwa milenial ini mampu untuk Betul. ya kan menjalankan ini, ya kan? Milenial. Milenial. Jadi tadi hampir 70% ya. Tim yang ada itu adalah anak muda di bawah 30 tahun. Nah,
apa nih kiatnya nih sehingga meyakini benar nih anak muda ini mampu menjalankan visi misi daripada Dela Meta tadi yang 6 tadi. Iya. Kan nggak gampang itu. Sulit, Pak. Sulit itu. Sulit. Ya memanage anak muda ini kan masih heroiknya, Betul. masih labilitasnya kan Betul. masih tinggi. Betul. Nah ini kan sesuatu yang nggak gampang juga untuk tim. Betul. Nah kira-kira apa tuh? Nah, Sebelum Dela kita Meta ngomongin sendiri, produk. Pak, sebagai informasi, kami sebagai produsen, Oke. kami sebagai pelaksana, integrator, kami sebagai memanage service, menyediakan jasa pemeliharaan dan keberlangsungannya dari produk. Kami juga memiliki payment gateway tadi Pak, dari Bank Indonesia, dan juga kami memiliki R&D di dalam Dela Meta sendiri. Oh. Jadi end to end Pak. Nah itu yang Ya. membedakan kami dengan perusahaan yang lain. Ya. Dan semua link tadi itu anak-anak muda yang isi. Anak-anak muda. Wih. Di R&D kami sendiri, bagian riset dari 519 karyawan, 110 orang adalah bagian riset. Dan Besar di situ malah ya. Berarti Kami tekanan R&D ini kan terkait dengan inovasi. betul Pak. Berarti menjadi sesuatu yang penting sekali di situ ya. Penting Pak. Kemarin kami mengundang Pak rekan-rekan dari BRIN, wakili oleh Bu Yeni, Kepala Teknologi Services. Fakta yang menarik adalah Indonesia sekarang untuk riset global peringkat 82 Pak. Dari 123 negara Waduh. yang disampling. Berarti kita masih di apa tuh levelnya tuh? Waduh, Jauh ya? jauh Pak. Ya, oke. Tapi fakta yang menarik per hari ini PDB kita pendapatan domestik bruto dalam konteks daya beli adalah ke-8 Pak di dunia. Jadi yang jadi pertanyaan barang apa yang kita beli? Nah, Ya kita tahu lah. Iya, iya, Banyak iya, yang iya, iya, ini iya. juga ya. iya, iya, iya. Tapi kan harus ada willingness untuk Benar. mengurangi, Ya, ya, lalu membuat yang ya, ya. dalam negeri gitu. Ya, ya, ya. Iya, karena kita kadang kalau sorry ya di dunia usaha itu kalau sudah di zona nyaman kita nggak mau berpikir Betul. inovasi lagi. Oh udahlah, saya udah cukup nih, ya Betul, kan? Pak. Makanya tadi melihat divisi yang dikembangkan di Dela Meta ini ada R&D yang cukup besar ya Betul, Pak. untuk tim di situ ya. Betul, Pak. Berarti kan nggak main-main ini, ya kan untuk lompatan ke depan. Betul, Pak. Ya, ya. Kebanyakan dari background apa tuh kawan-kawan di situ? Jadi untuk di R&D sendiri ya Pak, kami ada 7 divisi. 7 divisi. Ada banyak. Oke. Ada yang bagian elektronik. Oke. Jadi mereka mendesain PCB Pak. Oh. Berarti dari hardware-nya sendiri udah dirancang Udah itu. sendiri. Alur PCB yang Iya, biasa iya, kita lihat di komputer Iya, atau di iya, handphone, iya, iya. itu mereka desain. Mereka yang mendesain Iya, atas guidance dari yang senior-senior. iya pastinya. Iya. Yang kedua adalah bagian software. Software juga ada banyak Programnya. programmer. Ada software untuk alat, menjalankan fungsi alat. Belum ke aplikasinya belum ya? Belum. Baru untuk Menjalankan Berjalan. alat bergerak atau berfungsi. ya. Kita buat sendiri juga perintah-perintahnya. Lalu juga ada software untuk aplikasi tadi yang Bapak bilang. Itu di layer atasnya. Ada software untuk database karena kan semuanya sekarang Oke, data pasti Pak. itu. Tanpa Seperti database itu. kita ya blank pasti. Betul. Ada juga ini masing-masing ada penanggung jawab Pak. Wih, Ada software untuk AI di zaman sekarang, artificial intelligence. Baik Ya. kita secara objek, gitu kan, ataupun Ya, ke depan ke arahnya big data, Ya, seperti ya. itu. Lalu juga ada researcher untuk desain. Jadi desain produk kita Ya, itu ya. ada desainernya Pak. Ya harus tetap diperhatikan menariknya ya. Betul Pak. Kita misalnya mau mendesain ini, Ya. gambir, di sketch. Oh. Dia pakai program aja itu untuk bisa memvisualkan desain-desain produk. Memang kondisi program masih dari luar ya Pak. Oke. Karena memang di Indonesia kan nggak banyak Ya. produksi software. Oke. Untuk sebenarnya masih pakai luar lah ya. Tapi Oke. ini adalah desain dari internal kami dari Ya, R&D ya, dan anak-anak. Ya. Artinya dari sisi perencanaan udah kita, Betul. ya kan? Even stand-nya Dela Meta itu Ya, ya. desainnya dari mereka. Oh, oke. Jadi terbiasa untuk in-house.
Ya, ya, Terbiasa, ya, Pak. Ya, ya, Jadi ya, inilah habitnya yang kita ya, coba ya, ya. dorong, Pak. Setuju, setuju. Untuk mereka inovatif, Ya, ya. kreatif. Ya, ya. Dan juga ada R&D di bagian mechanical, Pak. Moving parts, bagian-bagian yang bergerak. Yang berhubungan dengan gear, Ya, 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 ya. seperti itu. Oke, itu tadi kan pekerjaannya kan apa ya? Kayaknya ringan ya. Tapi kan merasa otak itu. Nah, atau model kerjanya mungkin ya. Kalau Ya. kita lihat anak-anak muda ini kan nggak mau kayak zaman saya dulu, zaman kita dulu ya. Kaku ya. Ya. Jam pagi, jam 8 harus masuk jam ini kan gitu ya. Betul. Nah, mungkin ada role model jam sehingga tetap anak-anak tuh tetap fresh karena kan pikirannya yang dibutuhkan. Betul. Ya dengan kondisi dia fresh kan ini terus ya Betul. bisa mengembang. Bisa. Nah, kira-kira siapa tuh untuk bisa melihat itu? Jadi yang pertama, Pak, dari sisi rekrutmen, kami memiliki program yang namanya Delameta Academy. Delameta Academy. Jadi penyetaraan, Pak. Oh. Selama 3 bulan, 4 bulan kami melakukan penyetaraan di sisi teman riset. Oh. Sehingga mereka bisa punya standar yang sama, at Ya, least. ya, ya. Dan juga nilai-nilai perusahaan juga masuk ke mereka. Oh. Seperti itu. Jadi Yang pertama. apapun disiplin ilmunya masuk ke Delameta Academy dibuat porsi yang sama, Sama. ya. Oke. Lalu kita bisa tahu kan kecenderungan mereka kemana. Oh. Hobi. Wah, ini yang perusahaan lain jarang dilakukan ini. Udah taunya cemplung aja kan gitu kan. Cemplung aja. Padahal itu lebih penting itu sebenarnya. Penting, Pak. Itu melihat karakternya kan Betul. gitu kan sehingga ini bisa digas tidak nih. Betul. Kan gitu ya. Betul, Pak. Oh, siap. Lalu yang kedua, untuk teman-teman riset, pasca mereka masuk, mereka memiliki pola kerja yang jelas, Pak. KPI yang jelas, lalu juga dokumen-dokumen yang aman, secure. Sehingga dari sisi perusahaan juga tidak ragu gitu, Pak. Ya, untuk didik Betul, riset betul, ini. betul. Nah, pasca itu, mereka akan kita berikan program-program lanjutan, Pak. Bisa training, Ya. bisa juga sertifikasi, kursus, Ya, kunjungan ke luar negeri, Oh, benchmark ke perusahaan lain. Jadi memang Delameta ini kami pahami masih asing karena ini end to end, Pak. Ya. Nah, perusahaan-perusahaan luar negeri kalau di negara mereka yang maju itu nggak asing karena sudah udah biasa ya. biasa. Ya. Nah, Kalau di biasa kita sebenarnya. spot-spot. Betul. Nah, kalau di Ujungnya, Ya. tengahnya ini ya ulunya. Oke. kalau misalnya di perusahaan di negara-negara maju seperti Eropa, Ya. di Asia Timur Ya. itu mungkin sejenis Delameta ada belasan perusahaan dengan Oke. skala yang besar-besar. Ya. Kalau di Indonesia memang kami akui masih jarang. Ya. Makanya kami mendorong Pak, Ya. sebagai sebuah sebagai sebuah role model Ya. bahwa dalam negeri juga bisa. Oke, Mas Reza, menarik sekali ya. Tadi kita ngobrolin terkait dengan mesinnya Delameta ya. Di Betul. dalam itu siapa? Ternyata kaum muda semua ya. Nah, ini mungkin teman-teman biar tahu juga ya Delameta mungkin perlu tahu kita produknya ya sudah berpasang, sudah Betul. beredar karena 32 tahun ini waktu yang cukup ya, cukup matang nih untuk satu Ya. perusahaan ya. Betul. Karena dilanda krisis 98, ya kan dilanda krisis tahun 2008. berapa? 2008. Dilanda dari pandemi dan masih survive. Ini nggak Alhamdulillah. gampang loh memanage Betul. itu kan. Betul. Nah, kira-kira nih Mas Reza mungkin disampaikan teman-teman dia tahu nih, oh ternyata tadi mana tuh, oh itu produknya Delameta. Ya, mungkin ada yang lain karena Ya. terkait dengan program Smart City juga kan. Betul. Oke, silakan Mas Reza. Ya, Penonton. terima kasih Pak. Jadi sekilas dari sisi produk dan layanan Pak yang sudah publik masyarakat rasakan adalah ketika memakai transportasi publik, Oke. salah satunya, kalau misalnya di daerah Jabodetabek, sekarang Bapak naik angkot AC, Metro Mini AC, Kopaja AC, Oke. ada alat tapping warna kuning, samping supir, nah itu produk Delameta. Oh, itu untuk paymentnya ya? Paymentnya, Oh, iya. TKDN-nya 57%, Wih. lebih dari threshold pemerintah yang 40%. Berarti untuk
fasilitas kendaraan umum di Jakarta Betul. sudah pakai itu semua ya. Betul. Dan alhamdulillah mayoritas kami dipercaya. Oke. Seperti itu. Ya, Kami juga belum terlalu lama Pak, masuk baru 3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah dengan performance dan pelayanan kami sekarang dipercaya. Oh, tetap Jadi maksudnya yang besar. ada ini juga ada mekanisme lah ya. Iya, Tidak harus, ujuk-ujuk Pak. ditunjuk gitu enggak ya. Betul. Mungkin ada beauty quota juga ya. Betul Pak. Pakaian alat itu ya. Dengan prosedur yang berlaku, Iya, iya. dengan GCG yang Oh. berlaku. 3 tahun bisa bersaing ya. Betul. Jadi kalau misalnya rekan-rekan juga masuk ke pembayaran jalan tol, Ya, misalnya Pak. Kami sekarang mengelola 33 ruas Oh, jalan tol, dan juga untuk teknologi yang akan datang, kami juga memproduksi peralatan-peralatan yang ready untuk masyarakat. Itu dalam negeri juga Pak. Seperti itu. Nah itu untuk yang di transportasi. ya, ya. Lalu kita juga masuk ke pelabuhan Pak. Oh, Jadi di pelabuhan, Ya. contohnya pelabuhan terbesar Pak di Tanjung Priok, oke. kami mengelola sistem masuk dan keluarnya. Untuk kapalnya atau untuk barangnya? Untuk trackingnya Pak. Oh, trackingnya. Trackingnya. Jadi sekarang semua sudah digital. Alhamdulillah pendapatan dari sisi rekan-rekan operator Ya. sejak didigitalisasi naik 5 kali Pak. Itu tahun 2018. Oh, yang kemarin sempat jadi masalah apa tunggu bongkarnya lama tuh Betul, karena dwelling belum masuk time. dalam meta ya. Betul, dwelling time. Nah, ketika sudah masuk ke masanya digitalisasi, pendapatan naik 5 kali Pak. Wih. Alhamdulillah. Nah, itu Pendapatan salah desa kita juga ikut naik juga berarti kan? alhamdulillah. Ya. Yang Oke. penting kan kita memberikan manfaat untuk masyarakat, Iya, iya, iya. untuk negara, syukur-syukur Iya, iya. seperti itu. Iya, waktu itu kan kita sempat heboh juga itu kan. Iya, Masa dwelling time itu tuh. betul Pak. Oh, Nah, sekarang akhirnya cepat, ya. kami memberikan solusi Pak selama jangka waktu 1 bulan. Pak. Kami install semua Oh. dan tidak jarang pasca itu social cost-nya besar, Oke, alat-alat divandal, Ya, ya. dirusak. Ya, 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 ya. Tapi bagi kami nggak apa-apa. Maksudnya adalah memang itu perlu waktu. Alhamdulillah Ya. setelah 4 bulan berjalan semua menjadi stabil, karena kami juga after sales-nya kami jaga. Kami ada kawasan aplikasi yang sekarang di Pulau Gadung. Oh, iya. Kami support terus. Jadi tadi itu produk ya? Produk ya, Salah produk satu ya. produk. Kita membuat satu sistem produk ya, alat ya. Betul. Kita apa ambil bagian. Nah, yang lain Mas, kan tadi ada juga bidang apa healthy dan environment tadi ya. Betul Pak. Mungkin ada juga produk. Nah ini menarik Pak. Kami meluncurkan produk ini kemarin Pak. Posisinya Kemarin tuh hari Rabu kemarin. Rabu kemarin. Oh, oke. Ya kan, kami demokan yang versi portable dari air yang keruh, Oke. air sungai ya Pak ya. Oke. Dan kami demokan dari air keruh menjadi air minum Pak. Wih. Seperti ini. Dengan pH 7,5. Oh. Sudah di lab juga sebelumnya. Iya, iya, gitu iya. ya. Dan Jadi itu alat ya? alat Pak. Oke. Hampir sebesar genset lah. Nah itu bisa dibawa kemana-mana. Oh, Sangat- mobile. Mobile. Oh. Sangat bermanfaat untuk masyarakat di pedalaman. Iya, 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 yang iya. punya sumber air tapi sulit Iya, iya, mengolahnya. iya. Dan Instalasinya masih terbatas lah ya untuk. betul Pak. Oke. Dan kemarin alhamdulillah kami mendapat kunjungan dari Pak Menteri PPR. Oke, Pak Basuki ya. Beliau sangat tertarik dan menanyakan. Dan pasca itu kami diminta untuk membantu korban gempa Pak. di Cianjur. Oh, yang Cianjur ini ya. Oh, Iya. oke. Jadi kami kan untuk mengirimkan satu yang versi truk Pak. Oh. Iya ke Cianjur. Water treatment mobile. Oh, Jadi dari air sungai sedot iya, iya. kita Itu olah air bersih ya. air minum. Air minum ya. Air minum bukan air bersih lagi. Air minum. Wih, ini. Bentar, Jadi ini yang izin punya air nanti- minum ini gimana nih? Oh, ini untuk yang terbatas Pak. Oh, terbatas ya. Aksesibilitasnya, Oke, oke. seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, itu yang di health and Health and environment environment, ya. seperti Oke, itu. Demikian, Pak. Dan itu researchernya anak muda semua. Oh, itu. Alat itu udah Mas Pro atau custom untuk apa permintaannya, custom produknya? Kami atau- baru meluncurkan kemarin Pak. Oh, baru Ini kemarin versi ini. kemarin ini. Oh, oke, oke. Mas Pro-nya insya Allah 2-3 bulan lagi. Seperti itu. Wah, menarik sekali itu.
Menarik itu karena air ini sekarang barang yang mahal juga nih jadinya kan. Kalau ada alat gitu kan luar biasa tuh. Iya, Pak. Ya kan? Makanya kami besok paling telat mengirimkan mobile water treatment Oh, ke Cianjur, Cianjur, ya. sehingga teman-teman tinggal Ya, pulang ya, yang galon atau apa. ya, ya. Sebagai bentuk CSR ya. Betul, Pak. Jadi maksudnya kami hadir tidak hanya unsur bisnis saja, Pak. Ya, ya, Kayak ya. yang lagi besok turun. Ya, ya. Oke, oke. Siap, siap, siap. Nah, ini teman-teman menarik sekali ya. Proyek Della Meta rupanya ya. Tidak hanya dari sisi transportasi ya. Iya, Kemudian tadi solusi terhadap apa namanya area masuk barang tracking di pelabuhan ya, sehingga dwelling time-nya bisa dipangkas ya. Dan ternyata juga sudah masuk di dunia kesehatan dan lingkungan. Dan semuanya berbasis teknologi, betul, Pak. berbasis IT di IT, situ. Pak. Nah, ini satu lagi mungkin kita akan tanya, ini kan sekarang lagi marak smart city nih, Betul, Pak. ya kan? Mulai dulu digaungkan di Jakarta, ya kan? Kemudian di Bandung, kemudian diikuti oleh negara apa kota-kota yang lain. Betul, Pak. Nah, bagaimana nih peluang yang mungkin nanti akan Della Meta ambil? Karena IKN juga rencana juga smart city juga kan? Betul, Pak. Pak Jokowi kan menyampaikan kita berikan prioritas untuk teman-teman investor Indonesia dulu. Betul, Pak. Kan gitu ya. Betul, Pak. Nah, artinya Della Meta kan peluangnya besar sekali untuk masuk. Iya, betul. Nah, kira-kira gimana nih, Iya. Mas Reza? Jadi kaitan dengan smart city, Pak. Bagi Della Meta, tagline kami smart city, smart community. Karena Smart City? smart community. Oke. Jadi karena tujuan dari smart city adalah menciptakan komunitas yang smart, masyarakat yang Iya, smart. iya, iya. Itu tidak terpisah. Seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya smart city hanya sekedar teknologi, waktu-waktu dia akan usang. Iya, 5 tahun selesai. iya, iya, Ya, iya. Tapi apa masyarakatnya selesai kan enggak? betul. Betul. Nah, smart city secara jangka panjang harus bisa tadi Pak memberikan dampak keberlangsungan bagi masyarakat itu Oh, sendiri. oke. Jadi kalau dari sisi Della Meta, ekosistem kami yang tadi 6 tadi Pak, Ya. itu menjadi fondasi dasar dari smart city. Bagaimana orang bertransportasi, bagaimana kebutuhan dasar air bersih, air minum itu Ya. ada. Ya. Seperti itu. Bagaimana keuangan dan juga perdagangan kita aman, Oke. dan bagaimana juga misalnya objek-objek vital pemerintah itu aman. Seperti itu. Ya, Dan ya. juga bagaimana digitalisasi itu berjalan dengan baik, Pak. Konteksnya gini, ketika menjadi era digital itu ada resiko-resiko ya, Pak. Salah satu adalah resiko keamanan digital. Ya. Itu yang sangat Betul, Pak. penting gitu ya. Salah satu yang sangat terjadi. Yang kami dorong adalah kenapa ini diproduksi dalam negeri? Karena keamanan digital juga harus dijaga oleh pihak di dalam negeri. Seperti itu. Ya, ya. Apa kalau misalnya kalau semuanya dikelola oleh yang luar, Luar. itu ada risiko. Waduh, bahaya juga kita kan. Ada risiko. Dan di situ yang coba kita masuk, Ya, ya. gitu. Dan semoga bisa menjadi solusi. Jadi dari smart city kami ready Pak comment centernya. Oh, Centernya interaktif, gunakan AI, yang itu tidak kalah dengan yang produk-produk negara maju. iya, iya. Seperti itu. Lalu perawatan sensor-sensor di lapangan, Pak. Dari sensor kualitas udara, banjir, Waduh. ke produksi, semua. Kasih. Dan ada energi monitoring, Pak. Nah ini penting juga. Waduh. Jadi kita bisa memonitor energi dan juga mengendalikan, mengontrol energi itu, dan kita bisa tahu per sekarang itu biayanya berapa, output inputnya berapa. Itu semua termonitor dalam satu command center. Seperti itu. Nah, Yang kayak memang- alat tadi ini yang terakhir ini tadi yang menggunakan siapa sebenarnya? Yang jadi menjadi sasaran. Jadi yang bisa menggunakan yang pertama adalah pemerintah, Pak. Oke. Yang kedua masyarakat. Yang ketiga swasta. Pemerintah bisa menggunakan untuk melakukan penghematan energi, Oh, oke. pemantauan energi. Termasuk untuk penerangan. Betul. Kan bisa jadi tadi nanti aset energi pemerintah ada jumlahnya ada puluhan ribu, Pak. Oke. Semuanya harus bisa dipantau. Iya. Semuanya harus optimal, harus irit lah. Iya, betul. Saving energi. Iya, iya. Nah itu kita hadir di situ. Oh, Nah yang kedua juga untuk smart building, smart untuk building. apartemen, kantoran. Iya, iya. Bagaimana manage penggunaan energi. Iya, iya. Termasuk misalkan penggunaan lampu-lampu ya. Lampu, Kalau AC, luar cerah, betul. mungkin lampunya akan meredup Betul. sedikit ya. Oke. Saya Bapak pernah melihat
luar negeri di Amerika ada alat yang ditempel di tembok. Ya. Salah satu pemiliknya dengan merek yang kita udah kenal itu untuk mengatur semuanya. Ya. Nah itu produksi itu juga. Oh, Itu untuk mengontrol semua yang ada di ruangan. jadi bisa diperintahkan dengan suara juga ya? Voice juga bisa. Waduh. Nah itu menjadi visi kami bahwasanya dalam negeri ini juga gak kalah. Seperti itu Pak. Kita bisa berkontribusi pembangunan IKN Ya, ya, ke depan. ya. Salah Yes. satunya Pak, di luar kota-kota yang lain yang memang lagi tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang ya. Kayak kita lihat kayak Bandung, Surabaya, Semarang ini kan lagi Betul. coba ke sana. Nah, ini satu lagi nih, Mas Reza. Waktunya masih ada nggak, bro nih? 30 menit. Oh, udah Oh, 30 menit 30 ya. Nggak berasa. Kopinya udah dingin juga ya. Izin Pak, nanti Nah, seruput selanjutnya. satu lagi nih, Mas Reza. Kalau main badminton, Ya. kita sendirian kan susah. Betul. Harus ada lawan. Nah, dalam bisnis, dalam meta saya yakin juga nggak sendirian. Betul. Mungkin juga ada teman yang lain yang sama juga. Ya. Nah, kira-kira gimana nih dengan teman-teman ini? Apakah ada satu persaingan atau justru kolaborasi atau gimana nih? Betul. Kami berkompetisi Pak. Kondisi. Agak uniknya dalam meta adalah penyedia jasa integrasi punya kompetitor sendiri Pak. Oh, Kami produksi produk ada kompetitornya sendiri. oh, Produk kami sendiri ada lebih dari 20. weh, Jadi kami sudah terbiasa berkompetisi. gitu sih ya, oke. Nah kalau konteksnya kolaborasi kami harus lihat Pak, apakah itu berlawanan dengan persaingan usaha apa enggak. Oh, siap, ya, ya, ya. Tapi yang paling penting adalah kami mengharap juga pemerintah menaruh perhatian kepada produk-produk dalam negeri. Oke, oke. Even kompetitor kami, seandainya mereka memproduksi produksi dalam negeri, kami dukung Pak. Seperti itu. Oke. Tapi yang menjadi concern adalah bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk luar negeri. Oh, Dan syukur-syukur bisa ekspor. ya, ya, ya. Nah sebelum pandemi sendiri Pak, alat-alat kami sudah mendapatkan permintaan untuk arahnya ke ekspor. Oh. Salah satunya adalah ke Hong Kong untuk transportasi massal di Hong Kong. Ya, ya, ya. Mereka tertarik, tapi terpotong pandemi. Nah, pasca pandemi ini coba rilis Oh, lagi jadi ke memang regional. ada rencana pemasaran untuk luar ya? Karena memang regional Southeast ya Pak ya, Asia Tenggara kulturnya sama Pak. Pasarnya hampir sama. Oh, oke. Apa yang kan di sini mungkin besar juga. Kan di sini. Mantap sekali nih. Teman-teman ya, Thank you, pada Pak. 8 Mei tahun 90, ingat Della Meta Bilano. Jadi nanti kalau bikin anak kira-kira digituin lah namanya. Anak udah ada namanya jadi nggak bikin lagi namanya. Oke Mas Reza, menarik sekali, nggak berasa kita 30 Siap. menit ya sampai kopinya dingin. Thank you Pak. Dan ini saya kira obrolan yang nggak akan membosankan. Ya, ketika nanti Smart City-nya Della Meta sudah terimplementasikan ya secara terintegrasi, wah ini akan cerita yang menarik lagi, ya kan? Ini tadi baru parsial cerita, Parsial. ya. Dan rupanya Indonesia ingat anak mudanya ya tentunya di bawah satu tatanan manajemen yang baik, mampu ya kan menyerap teknologi dari luar dan kemudian kita bikin sendiri di Indonesia. Itu ya kira-kira. Betul, Pak. Makanya jangan kecil hati ya, kita jangan dibilang makan singkong. Ya ternyata dengan makan singkong kita juga bisa membuat teknologi. Betul. Kan gitu ya kira-kira. Betul. Baik, dan kawan konstruksi. Jadi kita mau jadi acara ini ya, kita terbatas waktu. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih Pak Singgi. Saya minta waktunya lagi nanti ya. Ya. Untuk edisi berikutnya Siapa? lebih menarik, lebih detail lagi. Ya, saya Siap. kira ini sangat ditunggu nih teman-teman. Siap, Ya, Pak. nanti bagaimana sih cara mengoperasikan? Siap. Kan gitu ya. Betul, Itu Pak. boleh juga di-share kan ke teman-teman. Ya, bisa. Sehingga teman-teman muda ini ketika nanti mau mungkin ya masuk di dunia yang sama, oh ternyata ada loh lain bisnis seperti ini. Betul Pak. Jadi IT itu tidak identik dengan website. Ya. Kan gitu ya. Betul. Dengan Aplikasi aja. aplikasi. Oh ternyata ada di luar itu juga ada. Betul. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mas Eza, kita coba lagi nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.